Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelumnya, mari kita awali dengan berdoa. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan sintesis jurnal penelitian ilmiah. Analisis pengembangan media laboratorium virtual pada materi laju reaksi. Metodologi penelitian pendidikan diajar oleh dosen Iva Silviana MPD dan saya Intan Desti Priscilla dari Tekim 5A. Baik, di sini analisis jurnal 1 mengenai pengembangan laboratorium virtual pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Penulisan jurnal Kairuman, Yusran Carey, dan Murdiono dari Program Studi Pendidikan Kimia IKIP Mataram. Jurnal Ilmiah IKIP Mataram. Tujuan penelitian kelayakan media pembelajaran laboratorium virtual pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dan sarana dan prasarana laboratorium. Dari metode penelitian ini, uji coba kelompok terbatas yang dilakukan kelompok siswa kelas 12 SMA Islam Azhar NW Kayangan, Lombok Barat. Metode jurnal ini menggunakan instrumen penelitian lembar validasi kuesioner, evaluasi ahli, dan angket persepsi peserta didik terhadap media laboratorium virtual. Model laboratorium pengembangan yang digunakan ini adalah model pengembangan 4D, yang kepanjangannya adalah Devin Design. Jurnal ini menggunakan model pengembangan 4D tapi tidak sampai pada tahap yang keempat dikarenakan sampai pada uji kelayakan bahan ajar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran laboratorium virtual yang dikembangkan layak untuk digunakan. Hal ini ditunjukkan dari hasil validasi dosen ahli diperoleh persentase rata-rata kelayakan sebesar 88,53%. Kemudian hasil uji coba kelompok terbatas pada 10 orang siswa diperoleh rata-rata presentasi kelayakan sebesar 91%. Untuk yang jurnal 2, kontribusi laboratorium terhadap pembelajaran kimia SMA. Tujuan penelitian ini mengetahui kontribusi laboratorium terhadap pembelajaran kimia SMA yang dapat terpenuhi oleh kontribusi laboratorium. Dan laboratorium dapat meningkatkan kompetensi keterampilan. Dalam metode deskriptif yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilaksanakan di 3 SMA di kota Surakarta yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dipilih. Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi tidak langsung, wawancara, terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan jurnal ini adalah uji validasi kepercayaan dengan cara triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil dari penelitian ini secara keseluruhan laboratorium di SMA A sudah memberikan kontribusi sebesar 80%. Laboratorium di SMA B juga memberikan banyak manfaat terhadap proses pembelajaran kimia. Kegiatan praktikum di laboratorium yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dengan cara yang benar maka akan membuat siswa lebih dapat berinteraksi sosial, meningkatkan kemampuan keterampilan dan belajar mengetahui gejala alam sebagaimana bagian dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Laboratorium kimia di SMA C juga memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran kimia. Hal tersebut dibuktikan melalui 3 teknik penelitian yaitu observasi, angket, dan wawancara dengan pihak laboran, guru, dan siswa.
Jurnal 3, pengembangan media pembelajaran kimia menggunakan media laboratorium virtual berdasarkan paradigma pembelajaran di era global. Tujuan penelitian mengetahui pengembangan media pembelajaran kimia berbasis laboratorium virtual yang layak pada materi pokok kimia, unsur dan pengetahuan informasi terkena sekolah, karakteristik siswa serta kurikulum dan indikatornya. Dalam metode penelitian menggunakan preset indikator. Metode penelitian ini terdapat 10 langkah pengembangan, namun hanya sampai 8. Instrumen penelitian ini yang digunakan lembar telaah media, lembar validasi media, angket respon siswa, dan lembar observasi aktivitas siswa. Hasil penelitian kelayakan ini dilihat berdasarkan karakteristik kelayakan isi. Media pembelajaran berbasis laboratorium virtual yang dikembangkan memiliki kategori penilaian sangat baik karena nilai yang diperoleh berada pada rentan 81 sampai 100%. Tahap uji coba awal. Tahap uji coba bertujuan untuk mengetahui keefektifan media yang dikembangkan sebagai media pembelajaran ditinjau dari aktivitas dan respon siswa. Yang jurnal 4, pembelajaran kimia dengan metode inquiry terbimbing dilengkapi kegiatan laboratorium real dan virtual pada pokok bahasan pemisahan campuran. Tujuan penelitian di sini mengetahui prestasi belajar berpikir siswa yang diajar dengan metode inquiry terbimbing menggunakan kegiatan laboratorium real dan laboratorium virtual pada pokok bahasan pemisahan campuran. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuisi eksperimental dengan desain penelitian randomize, pretest, posttest, comparison group design untuk prestasi belajar kognitif. Sedangkan prestasi belajar afektif menggunakan randomize, posttest, only, comparison group design. Sampel jurnal ini diambil dengan cara teknik cluster random sampling. Analisis data menggunakan uji T pihak kanan. Data yang digunakan jurnal ini menggunakan data metode tes dan metode angket. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh aspek afektif dalam penelitian ini mencakup minat, sikap, nilai, konsep diri, dan moral. Konsep diri siswa pada kelas virtual lebih tinggi dibanding kelas real. Dengan adanya interaksi positif antar siswa, siswa mampu berinteraksi dengan siswa lain dalam diskusi kelompok akan membuat siswa lebih afektif saat berdiskusi. Membuat siswa lebih aktif saat berdiskusi langsung. Jurnal 5, pengembangan komparatif model neighborhood together NHT berbantuan media laboratorium real dan virtual dilengkapi lembar siswa pada materi termokimia kelas 11 SMA 1 Karanganyar tahun ajaran 2013-2014. Tujuan penelitian mengetahui pembelajaran komparatif model tergantung media laboratorium real dan virtual dilengkapi LKS. Metode penelitian, metode eksperimen dengan desain yang disebut randomize, pretest, dan posttest, comparison group design. Data prestasi belajar kognitif menggunakan tes, sedangkan prestasi afektif dan psikomotor menggunakan angket. Uji hipotesis menggunakan uji T pihak kanan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini menggunakan mode pembelajaran numbered hertz together. Hasil penelitian, uji normalitas menggunakan metode Liford pada taraf signifikasi 5%, sedangkan uji homogenitas menggunakan metode Bartlett pada taraf signifikasi 5%. Proses pembelajaran pada kelas eksperimen 1 dan
kelas eksperimen 2 berlangsung secara alamiah dan baik. Jurnal 6, pengembangan inkuiri terbimbing berbasis praktikum pada topik laju reaksi. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis praktikum pada materi laju reaksi terhadap penguasaan konsep dan sikap ilmiah siswa. Metode penelitian kuisi eksperimen ini dilakukan di kelas 11 pada materi laju reaksi. Kelas 11 IPA 3 sebagai kelas eksperimen dan kelas 11 IPA 4 sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen mengikuti pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis praktikum, sedangkan kelas kontrol menggunakan ceramah dan praktikum tradisional. Kedua kelas diberikan pretest dan posttest. Pada akhir pembelajaran diberi angket sikap ilmiah pada kedua kelas untuk mengukur sikap ilmiah siswa dan diberikan angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran. Data dianalisis secara statistik, deskriptif, dan interferensial menggunakan independent t-test. Hasil penelitian, pembelajaran inkuiri terbimbing dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa baik secara keseluruhan maupun pada setiap submateri. Hal uji hipotesis menunjukkan bahwa ada perbedaan sikap ilmiah siswa di kelas tradisional dan sikap ilmiah siswa di kelas pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis praktikum lebih baik daripada sikap ilmiah siswa di kelas tradisional. Jurnal 7, pembelajaran kimia berbasis masalah problem based learning dengan menggunakan laboratorium real dan virtual ditinjau dari gaya belajar siswa di SMA Negeri 1 Boja tahun pelajaran 2010-2011. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh model problem based learning dengan menggunakan media laboratorium real dan virtual terhadap prestasi belajar siswa. Mengetahui gaya pengaruh belajar terhadap prestasi belajar siswa dan mengetahui interaksi pembelajaran problem based learning dengan menggunakan media laboratorium real dan virtual dengan gaya belajar terhadap prestasi belajar siswa. Metode penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling yang terbagi dua kelas, yaitu kelas 11 IPA 1 sebanyak 36 siswa dan kelas 11 IPA 2 sebanyak 36 siswa. Dengan pertimbangan dua kelas tersebut memiliki rata-rata kemampuan yang hampir sama. Analisis data penelitian menggunakan uji ANAVA 2 jalan dengan faktor 2x2. Hasil penelitian ini perbandingan distribusi frekuensi prestasi afektif untuk kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas, diperoleh hasil bahwa semua data prestasi kognitif dan afektif siswa distribusi normal dan homogen. Kemudian dilanjut dengan pengujian hipotesis penelitian. Jurnal 8, The Effects of Green Chemistry Laboratorium Learning on Pre-Service Chemistry Teacher Environmental Value Orientasi and Creative Thinking Skill. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui perilaku positif dan keterampilan berpikir kreativitasnya perlu dikembangkan untuk mengatasi permasalahan dan mengetahui dampak pembelajaran terhadap orientasi nilai lingkungan hidup guru kimia dan keterampilan berpikir yang kreatif.
Metode penelitian ini menggunakan pra-eksperimen. Percobaan dilakukan hanya pada kelompok pembanding tunggal. Kelompok ini diberikan perawatan selama penelitian yang diberikan pembelajaran laboratorium kimia hijau. Selain itu, penelitian menyelidiki dampak pembelajaran terhadap orientasi nilai lingkungan hidup guru kimia dan keterampilan berpikir yang kreatif, juga mengamati sikap kreativitas mereka. Hasil penelitian ini dikembangkan dalam penelitian adalah RPP, LKS, dan lembar evaluasi yang divalidasi oleh validator. Secara keseluruhan, yang pertama, tahap kegiatan inti diperoleh kriteria sangat baik penilaiannya. Juga hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ghosh menemukan itu moda pembelajaran komparatif merupakan salah satu metode terbaik untuk menerapkan sistem ESD melalui Green Chemistry pendekatan. Jurnal 9 Assessing Chemistry Laboratorium Skill Toward a Competency-Based Effort in High School Chemistry Course. Tujuan penelitian ini mengetahui alat penilaian untuk kompetensi disipliner eksperimental dan mengetahui hasil belajar siswa menurut tingkat kompetensi. Metode penelitian ini menggunakan sampel kuesioner. Jenis penelitian jurnal ini menggunakan eksperimen. Pendekatan yang digunakan di jurnal ini menggunakan basis kompetensi. Hasil penelitian jurnal ini menunjukkan tabel 2 meringkas hasil untuk setiap laporan laboratorium. Akan tetapi, kami membaginya dengan mengandung dua proses yang berbeda hasil yang kontras menurut siswa untuk membandingkan hasil percobaan. Selama itu mengkomunikasikan dengan kesimpulan dapat didapat informasi sebelumnya dan membantu siswa mendapat atau menyangkal hipotesis mereka. Jurnal 10, ini yang terakhir. The Implementation of Learning Model and Virtual Lab Toward Learning Outcome of Chemistry Education. Tujuan penelitian mengetahui perbedaan yang signifikan hasil belajar antara kelas yang diajar dengan model problem-based learning dan kelas yang model discovering learning. Metode penelitian menggunakan seluruh mahasiswa program studi pendidikan kimia yang mengambil kimia umum, jumlahnya 4 kelas. Sampel kelas ini diambil sebanyak 2 kelas dari 4 kelas, yaitu random sampling, yang setiap kelas terdiri 26 siswa tiap kelas. Teknik analisis yang digunakan uji normalitas dengan one sample Kolmogorov Smirnov test dan uji homogenitas dengan one way test of homogeneity of variance. Uji T yang digunakan untuk melihat tidaknya perbedaan hasil belajar siswa. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh model belajar PBL dengan menggunakan media real labs dan virtual lab. PBL dengan lab real menunjukkan perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan laboratorium virtual sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan laboratorium real. Baik, untuk selanjutnya sintesis jurnal. Kesimpulan terhadap keseluruhan jurnal penelitian dari 10 jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa laboratorium sangat penting karena tempat siswa untuk berpikir, untuk menguji suatu konsep, untuk mencari dan menentukan. Di sini saya mengambil laboratorium karena untuk mencari pengetahuan laboratorium virtual. Jadi, pembelajaran laboratorium virtual itu bisa disimpulkan media pembelajaran yang menggunakan laboratorium untuk melakukan observasi atau percobaan melalui perangkat lunak yang dijalankan oleh komputer. Usulan penelitian berdasarkan 10 jurnal dengan tema pengembangan media laboratorium virtual pada materi laju reaksi. Di sini saya memiliki rancangan penelitian dengan berjudul pengembangan media laboratorium pada materi laju reaksi.
Sekian, terima kasih.